Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang implementasi usability testing untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kelompok 8 terdiri dari saya, Ahmad Arfan Arsyad, Ainur Rahmah, Hairun Nisa Faizul Samu, dan Miftahudin. Usability testing merupakan proses pengujian produk langsung dengan pengguna dengan cara meminta mereka menyelesaikan task atau misi sambil mengamati dan mencatat interaksi mereka untuk memahami apakah desain yang telah dibuat dapat digunakan dan cukup intuitif bagi pengguna untuk mencapai tujuan mereka. Tahapannya yaitu yang pertama menentukan sasaran yang ingin dicapai, yang kedua menyiapkan prototipe yang akan digunakan, yang ketiga menentukan partisipan yang akan melakukan uji coba, yang keempat membuat rancangan task atau aktivitas yang akan diuji, yang kelima mengamati proses uji coba yang berlangsung, dan yang terakhir yaitu membuat rangkuman hasil uji coba. Hasil dari usability testing berupa rekod aktivitas dan feedback partisipan pada saat melakukan uji coba. Untuk penilaiannya mengacu pada usability matrix menurut Nielsen, yaitu yang pertama success rate atau completion, yang kedua the time a task requires atau duration, yang ketiga the error rate, yang keempat user subjective satisfaction. Untuk kelebihannya, feedback atau umpan balik langsung dari pengguna atau peserta terfokus pada produk atau layanan. Selain itu dapat meminimalkan risiko produk atau layanan gagal. Lalu pengguna lebih mampu mencapai tujuan mereka sehingga menghasilkan bisnis yang memenuhi target. Selain itu dapat meningkatkan kemungkinan penggunaan dan penggunaan berulang, serta masalah dan potensi masalah disorot sebelum produk atau layanan diluncurkan. Untuk kekurangannya, terdapat bias secara sadar maupun tidak sadar. Selain itu, preferensi dan pendapat pribadi, serta tingkat pengalaman peserta atau pengguna dengan produk atau layanan memiliki pengaruh terhadap usability score. Rancangan uji coba. Nah, berikut ini adalah rancangan uji coba yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Yang pertama adalah sasaran. Sasaran dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah rancangan atau prototipe desain aplikasi e-commerce yang sudah kami tentukan sebelumnya itu sudah siap untuk digunakan atau masih perlu diperbaiki lagi. Yang kedua adalah partisipan atau pengguna. Ini kami menargetkan minimal mencapai 20 pengguna. Ini berdasarkan pendapat dari Nielsen Jacob pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan interval kepercayaan yang tetap pada hasil itu direkomendasikan untuk mencapai 20 pengguna. Namun pada pengujian ini kami tidak menutup sampai 20 pengguna saja, kami membuka siapapun yang ingin berpartisipasi. Harapannya semakin banyak, hasilnya akan semakin bagus. Yang ketiga itu adalah metode. Metode yang kami gunakan di sini, kami menggunakan bantuan tools, yaitu Maze.co. Maze.co ini adalah tools berbasis website, sehingga dapat digunakan secara online, kapanpun dan dimanapun penggunanya siap untuk melakukan pengujian. Di sini terdapat dua misi, yaitu sign up dan login, dan yang satunya lagi adalah check out produk. Dan juga terdapat 7 pertanyaan feedback untuk terkait desain yang dibuat. Kemudian waktu pengujian ini kami tetapkan selama 3 hari, yaitu tanggal 25 sampai 27 Maret tahun 2021. Nah, ini adalah tampilan prototype untuk bagian login dan sign up-nya. Dan yang ini adalah tampilan prototype untuk bagian check out produk. Selanjutnya adalah hasil uji coba. Untuk misi yang pertama, yaitu login ke aplikasi, diperoleh usability score sebesar 58. Kemudian jumlah testernya ada 72. Misclick rate-nya 9,5%. Durasi rata-ratanya 7,6 detik.
average suksesnya 41,7%, sedangkan average bounce 12,5%. Nah, di sini dapat terlihat ternyata yang paling besar misclick rate-nya adalah screen 3. Selanjutnya ditanyakan seberapa mudah proses sign up dan login di aplikasi ini. Dari 67 respon, diperoleh rata-rata sebesar 4,7. Misi kedua yaitu check out pada produk masker yang telah ditentukan. Untuk misi ini diperoleh usability score 57 dan testernya berkurang menjadi 65. Sebelumnya ada 72, jadi ada 7 user yang sudah keluar dari proses uji coba di tahap sebelumnya. Kemudian ini misclick rate-nya lumayan tinggi, yaitu sebesar 28,2%. Durasi rata-ratanya 7,1, average suksesnya 55,4, dan average bounce-nya 12,3%. Oh iya, untuk yang average success ini, yang masuk di bagian ini hanyalah yang direct success. Jadi 55,4 ini adalah yang direct success. Nah, di sini terlihat bahwa untuk screen 2, usability score-nya 49, sedangkan misclick rate-nya lumayan tinggi, yaitu 76%. Nah, kira-kira ini kenapa bisa seperti ini? Nah, berikut adalah tampilan dari screen 2. Di sini kami menyediakan tampilan ukuran berupa bulatan-bulatan. Ini kan misinya user diminta untuk melakukan check out produk hero ukuran S. Jadi, user harus menekan add to cart, setelah itu akan muncul pop-up untuk memilih ukuran. Nah, ternyata banyak user yang mengira bahwa bulat-bulatan ini adalah button, sehingga untuk memilih ukuran bisa langsung lewat sini saja. Nah, dari heatmap-nya juga terlihat banyak user yang mengklik bagian sini, banyak juga yang mengklik bagian sini. Oleh karena itu, misclick rate-nya menjadi lumayan tinggi. Selanjutnya ditanyakan apakah user merasa kebingungan saat melakukan proses checkout. 80% user menjawab tidak dan 20% menjawab iya. Lalu untuk seberapa mudah proses checkout di aplikasi, dari 64 respon, rata-ratanya adalah 4,5. Sedangkan untuk tampilan rata-ratanya adalah 4,4. Nah, selanjutnya kami memberikan pertanyaan apabila aplikasi ini akan tersedia besok, apakah kamu akan mendownloadnya? 64% menjawab iya, 36% menjawab tidak. Di sini juga kami menanyakan alasannya kenapa. Ternyata kebanyakan user yang menjawab tidak adalah karena mereka masih belum butuh atau karena lebih memilih alternatif aplikasi e-commerce yang lain. Selanjutnya untuk bagian feedback, di sini terlihat bahwa banyak juga user yang menyinggung soal button pemilihan size tadi. Jadi dari sini kita memperoleh banyak komentar yang dapat menjadi feedback untuk bahan evaluasi nanti. Kesimpulannya, usability testing mengukur performa desain aplikasi dengan memberikan misi atau task kepada user. Evaluasi pada testing ini didasarkan kepada kemampuan belajar, intuisi, dan kemudahan penggunaan. Dalam testing ini, memilih objek yaitu prototipe desain aplikasi e-commerce. Partisipan melakukan dua misi, yaitu login dan checkout. Pada misi login dapat dilakukan dengan cukup baik, tetapi pada misi checkout banyak terjadi misklik karena informasi terlihat mirip dengan tombol. Aplikasi ini dinilai cukup baik, tapi belum dibutuhkan pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.